hari ke-7 saya masuk di RSI Cimusari ini mulai tanggal 11 Desember hari Jumat pukul 9 pagi. Langsung saya dibawa ke sampai hari ini penyebaran COVID di Jawa Timur masih terus terjadi. Angkanya satu hari itu bisa menembus 400 sampai 900 kasus positif per hari. Tapi data terakhir kemarin di Jawa Timur alhamdulillah sudah terbebas zona merah. Jadi sudah nggak ada zona merah lagi di Jawa Timur. Yang terakhir zona merah kemarin adalah Mojokerto dan Jombang. Data per tanggal 24 Februari 2001, hari Rabu kemarin, sudah bebas zona merah, artinya Jawa Timur tinggal zona orange. Dan harapannya kita nanti ke depan bisa zona hijau. Saya kebetulan bertugas di pos politik pemerintahan, saya di Pemprov Jawa Timur dan politik ya. Kebetulan kemarin Surabaya lagi ada gawe, Pilwali Surabaya. Dan saya dapat tugas dari kantor untuk mengawal salah satu pasangan calon, Heri Armuji, untuk pemberitaannya. Dalam artian saya tetap harus bertugas meliput untuk mencari berita untuk kantor beritajatim.com, dan saya juga harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Saya sendiri merasa cukup ketat karena saya termasuk wartawan yang paling cerewet di antara teman-teman seprofesi yang sama-sama pos di politik pemerintahan. Saya paling cerewet dan saya insya Allah yang paling rajin untuk swab, paling rajin untuk rapid test ketika di Gedung Negara Hadi atau di kantor-kantor perkantoran Pemprov Jawa Timur mengadakan rapid test antigen maupun swab. Saya orang yang paling sregep, dalam arti saya itu mesti menghimbau buat teman-teman, ayo kita harus melakukan tes PCR, swab, bukan untuk kita, tapi kita menjaga untuk keluarga kita. Jadi ketika kita pulang bekerja dari kantor, kita pulang ke rumah, kita aman, keluarga di rumah pun istri dan anak juga ikut aman. Intinya seperti itu. Tapi banyak juga teman-teman yang masih abai menurut saya protokol kesehatan. Tapi sudahlah, ya itu kan kepentingan diri masing-masing juga. Yang penting bagi saya tidak ingin menularkan kepada orang lain. Tapi ternyata sejak Maret kasus COVID di Indonesia terjadi, saya baru terkena COVID itu bulan Desember. Jadi kebetulan saya itu sangat tidak menyangka sekali, karena menurut saya sudah protokol kesehatan. Jadi saya membawa hand sanitizer di dalam tas ketika bekerja di lapangan. Saya juga selalu menyediakan masker di tas, 4 jam sekali saya harus ganti masker. Terus saya selalu cuci tangan dengan sabun. Kalau di acara-acara ketika ada wastafel saya selalu cuci tangan pakai sabun. Ya saya juga mencoba untuk menghindari kerumunan ketika wawancara doorstop dengan narasumber. Saya juga coba menjauh, kadang saya menitipkan HP saya untuk recorder, untuk merekam pernyataan narasumber itu saya titipkan, saya agak ke belakang sebelum batuk. Terus saya terkenanya tanggal 9-10. 9 itu pas hari coblosan Pilwali Surabaya, tanggal 9 Desember. Tapi sebelum 9, tanggal 8 saya sudah mulai merasakan gejala-gejala yang tidak enak. Yang saya rasakan itu memakan makanan yang kesukaan saya waktu itu belut, yang belutnya itu pedas, tapi saya rasa di mulut saya hambar, tidak ada rasanya. Saya sudah loh apa ini kok seperti ini. Cuma waktu saya pikir, halah mungkin pas lagi nggak enak badan atau sariawan mungkin. Saya pikir seperti itu aja. Jadi sambal yang pedesnya seperti itu di mulut saya tidak terasa sama sekali. Bahkan saya rasa kok hambar tumben. Biasanya enak, pedesnya dapat, manis, kecut. Ini kok tidak ada rasa sama sekali. Waktu itu saya masih sudah mulai curiga, tapi belum berani menyimpulkan bahwa saya terkena COVID. Baru besok harinya saya sudah mulai demam. Tanggal 10 Desember itu saya mulai demam
Demamnya itu juga disertai batuk kering. Ini yang menurut saya sangat aneh karena saya sudah berhenti merokok itu sejak 2019. Sejak itu pula saya tidak pernah batuk. Seandainya batuk pun seharusnya berdahak. Ini tidak berdahak tapi batuk kering. Batuknya itu membuat sakit di dada sampai seperti sensasi terbakar, sampai ke perut juga, sampai jarum ya, orang Jawa itu ngomongnya suduken lah. Jadi ini batuknya batuk kering dan saya tidak bisa ngomong lancar karena setiap kali saya bicara ngomong selalu batuk. Terus juga saya diare. Lah yang menjadi aneh, obat-obatan yang saya minum yang biasanya saya minum itu bisa sembuh, ini tidak sembuh sama sekali. Seperti batuk, kalau biasanya saya pakai salah satu merek tertentu itu sembuh, ternyata tidak sembuh. Diare juga gitu, saya minum obat yang bagi saya itu cespleng, selama ini saya sembuh, kalau di hari saya minum ini tidak sembuh. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, ini sakit apa? Obat-obat yang saya minum biasanya seperti batuk, seperti panas, demam, saya minum paracetamol juga tidak sembuh. Di situ saya sudah mulai curiga. Akhirnya saya tanggal 11, keesokan harinya, 11 Desember, saya minta antar istri ke rumah sakit. Minta istri ke rumah sakit, saya bilang ke istri waktu itu, saya kalau emang COVID, saya ingin cepat keluar dari rumah supaya memutus rantai penularan virus ini kepada keluarga, istri maupun anak saya. Karena mereka yang sehari-hari bertemu saya di rumah, yang berkumpul dengan saya di rumah, kalau saya kena, hampir 80%, 90% mereka pasti kena juga. Jadi supaya tidak terlalu parah, saya harus lari duluan ke rumah sakit, menyelamatkan keluarga saya. Tapi yang jadi aneh juga ketika saya di rumah sakit, ternyata di tes rapid negatif awalnya. Dokter juga kaget loh kok negatif. Akhirnya saya sama dokter di foto ronsen torak, ya disitulah ketahuan ada flek putih di paru-paru bawah saya. Di bagian bawah itu ada flek putih. Yang itu yang bikin batuk ya? Ya itu yang katanya dokter mengatakan bahwa ini jejak COVID. Jejak COVID-nya di sini. Untuk memastikan lagi apakah benar Bapak terpapar COVID, nanti kita swab PCR. Saya tanggal 11 itu masuk ke rumah sakit Islam Sulianti Surabaya. Itu langsung di UGD, masih di UGD. Terus saya dilakukan swab PCR, hasilnya 2 hari kemudian. Nah, selama menunggu swab itu, hasil swab keluar, saya dirawat di ruang teratai. Ruang teratai itu ruang transit lah. Itu belum jelas statusnya, masih abu-abu. Belum negatif juga belum positif. Nanti kalau sudah positif, saya dipindah lagi ke ruang dahlia, ruang isolasi. Ruang isolasi khusus. Kalau negatif, saya dialihkan ke ruang perawatan biasa. Hari Minggu, 2 hari setelah itu, tanggal 13 Desember 2020, hasilnya keluar dan saya dinyatakan positif. Ya kaget awalnya, jeger, ternyata positif. Ya sempat syok karena saya mikirnya itu ternyata saya bisa kena. Akhirnya virus ini yang selama ini saya hindari dari mulai bulan Maret, Desember kena. Akhirnya jebol juga pertahanan saya. Padahal menurut saya itu sudah menjalankan protokol kesehatan sangat ketat. Tapi ya mungkin virus ini lebih pintar. Dia mungkin sudah ada seminggu di dalam tubuh saya. Jadi ketika dia sudah standby di tubuh saya, ketika saya posisi kecapean, lengah, dan masuklah virus itu. Tapi ya gimana lagi, tapi saya tetap menjaga mental saya jangan sampai drop. Karena virus ini juga tidak hanya menyerang fisik, tapi menyerang psikologis, psikis. Jadi ketika psikis pasien itu drop, selesai. Banyak pasien tak tertolong COVID itu di ruang UGD maupun di ruang ICU itu karena psikisnya, mentalnya sudah drop duluan dia terus kena gagal nafas seperti hypoksia. Jadi saya mencoba menenangkan diri, ya saya mencoba untuk saya sibukkan dengan hal-hal yang positif. Saya bikin ngaji, saya berdoa, terus saya juga menonton di YouTube hal-hal yang bersifat humor, lelucon, yang intinya membangkitkan imun saya lah. Intinya jangan sampai stres pikiran, dan jangan sampai mental itu drop. Karena banyak kejadian di rumah sakit, mereka yang stres menunggu hasil swab berkali-kali positif, tidak pernah negatif, ada yang lompat dari rumah sakit, meninggal akhirnya. Jadi bukan meninggal karena COVID, tapi meninggal karena bunuh diri, stres. Itu terjadi banyak. Karena mereka stres, tidak negatif-negatif, positif terus.
dan hari-hari saya lalui ya sempat shocknya saya di ruang isolasi, di mana keluarga saya tidak bisa menjenguk saya setiap hari. Jadi istri itu yang setiap hari harus ke rumah sakit hanya untuk mengambil pakaian kotor dan membawa baju bersih, pakaian bersih untuk ganti saya, dan membawakan minuman botol, dan itu itu pun dititipkan ke security rumah sakit, tidak bisa ketemu. Jadi di security di ruang di lantai paling bawah. Jadi nanti security yang datang ke ruangan untuk memberikan pakaian-pakaian saya seperti itu. Ya stresnya itu mungkin nggak ketemu keluarga lah. Akhirnya tapi saya bisa hibur karena sekarang ada teknologi. Saya bisa video call sama keluarga, video call sama ibu saya, video call sama istri saya, sama anak-anak saya, dan video call sama teman-teman saya. Mereka ini yang memberikan saya semangat untuk terus semangat agar bisa sembuh. Karena banyak kejadian juga yang saya ketahui, orang-orang yang terkena COVID ini tidak perlu muda, tua. Mereka yang muda yang meninggal juga banyak karena COVID. Alhamdulillah saya tidak punya komorbid, penyakit bawaan tidak ada, tapi saya sempat bergejala. Jadi saya 3 hari di rumah sakit, 3 hari pertama itu tidak bisa tidur, gelisah, dan saya juga belum bisa makan enak. Jadi makanan rumah sakit itu hanya 1 sendok, 2 sendok, sudah saya taruh lagi. Saya baru agak bisa tenang pada hari keempat. Mulai stabil, dalam arti mulai stabil ini bisa menerima ya, batuk sudah mulai turun, dan saya juga sudah mulai menerima keadaan, bisa menerima keadaan. Jadi saya harus adaptasi dan saya harus bisa menerima keadaan. Saya waktu itu hanya pikirannya saya harus sembuh, saya harus bisa sembuh, karena ya di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan saya. Dalam arti saya sebagai jurnalis, saya harus memberikan informasi kepada masyarakat, intinya bahwa COVID itu benar-benar ada. Jadi bukan rekayasa, bukan apa, karena saya mengalami sendiri dan itu nyata. Saat dinyatakan sembuh, saya negatif, swab negatif. Saya keluar rumah sakit itu belum negatif, Mbak. Jadi saya itu dinyatakan negatif itu baru di swab kelima. Jadi di rumah sakit itu ada 2 kali swab 1, swab 2. Saya posisi pulang dari rumah sakit itu masih positif, tapi CT itu kadar virus di tubuh saya sudah mulai rendah, dan dokter memulangkan saya karena CT saya waktu itu 30. Jadi 30 sampai 40, cut off 40 itu sudah bagus. Dalam artian virus tidak bisa menularkan lagi, saya tidak bisa menularkan lagi pada orang lain. Virusnya tidak infeksius bahasanya, tidak menularkan, berarti virus sudah lemah, karena saya sudah 14 hari. 11 hari di rumah sakit, dan waktu itu di rumah 3 hari saat bergejala di rumah. Jadi dokter memulangkan saya, tapi saya tetap diminta dokter untuk isolasi mandiri di rumah 14 hari. Akhirnya swab ketiga di puskesmas, swab keempat di puskesmas, invalid, hasilnya yang ketiga itu positif, keempat invalid, baru swab kelima saya dinyatakan negatif sama puskesmas. Dan saya bilang ke puskesmas, tujuan saya untuk ingin negatif ini karena saya ingin donor plasma. Saya bilang ke petugas puskesmas, jadi saya berharap betul saya bisa donor plasma. Alasan saya sederhana, Mbak, karena masih banyak pasien-pasien COVID yang kritis, yang masih berjuang di ruang-ruang ICU dengan menggunakan ventilator. Mereka ini berharap donor plasma konvalesen. Dan kita tahu data terakhir di Surabaya, ada 68% pasien COVID yang berat, parah di Surabaya, mereka bisa sembuh dengan plasma konvalesen. Jadi tingkat keberhasilannya cukup tinggi, hampir 70% di Surabaya. Artinya ya saya sebagai penyintas menghimbau kepada teman-teman masyarakat Surabaya, jurnalis seperti saya juga, yang pernah positif, pernah bergejala, dan hasil swabnya negatif, terus 14 hari tidak bergejala sama sekali, ya saya harap bisa ikut screening plasma. Sekarang ini screening plasma diadakan oleh beberapa instansi. Jadi screening plasma itu waktu itu saya mengikuti screening plasma tanggal 2 Februari di PT Share Industri. PT Share, saya di screening, tangan kanan saya diambil sampling itu ada 6 tabung darah. Nah itu nanti dibawa 6 tabung itu ke PMI, di screening, dilihat apakah titer antibodi saya sudah cukup. Dalam arti cukup itu cukup bagus untuk diplasmakan, karena banyak juga teman saya, jurnalis, banyak juga masyarakat
yang ternyata setelah screening mereka tidak lolos. Artinya mereka tidak boleh donor plasma karena titer antibodinya di tubuhnya belum bagus. Jadi tanggal 2 saya screening, tanggal 7 saya donor plasma. Saya tanggal 6 ditelepon sama orang PMI Surabaya. Bapak Rahardi, Anda lolos screening dan Anda bisa besok donor plasma ke PMI Surabaya di Jalan Limbong Ploso. Jadi Bapak bisanya kapan? Jam berapa? Ini yang kosong jam 5, jam 6 sampai jam 7 malam. Akhirnya saya waktu itu memutuskan jam 7 malam aja untuk donor plasma. Ya, saya waktu itu tidak pikiran apa-apa. Bayangan saya ya seperti donor darah biasa. Saya kebetulan juga pernah donor darah, ya mungkin sebanyak 5 kali. Karena database saya ada di PMI, ternyata nama saya sudah ada. Saya sudah pernah 5 kali donor darah. Tapi ini kan plasma ini. Dapat penghargaan itu gimana? Nah, itu yang di luar dugaan saya. Jadi saya juga tidak tahu. Seandainya mungkin saya tahu bakal dapat penghargaan, mungkin saya lebih cepat donor plasma Pak dari awal. Karena memang saya tidak tahu kalau dapat penghargaan. Ya waktu itu saya setelah plasma itu ya mungkin ada teman atau dari pihak kepolisian yang melihat mereka akan memberikan apresiasi. Karena saya tahu di masyarakat Surabaya ini Polrestabes Surabaya, Pemkot, Pemprov Jatim kebetulan ada namanya Gerakan Nasional Pencanangan Gerakan Nasional untuk Plasma Konvalesen, di mana gerakan ini sudah benar-benar dilaksanakan secara nasional. Jadi mungkin untuk memberikan semangat kepada para penyintas agar mereka mau mendonorkan plasmanya, jadi memberikan salah satu bentuk apresiasi kepada para penyintas. Kebetulan saya waktu itu dihubungi dari pihak Polrestabes Surabaya, Humas dari Polrestabes waktu itu, saya dihubungi agar saya mengirimkan foto KTP. Saya tanya untuk ada acara apa, dan saya bilang gitu. Nanti Mas dikabari. Akhirnya saya dapat undangan resmi dari pihak Polrestabes Surabaya agar datang. Waktu itu tanggal 10 Februari, seingat saya 10 Februari 2021, saya datang ke Polrestabes. Di sana sudah ada beberapa penyintas juga dari kalangan polisian, ada yang dari kalangan TNI. Kebetulan yang jurnalis media online saya, ada juga rekan dari radio. Waktu itu ada juga rekan di radio, ada sekitar 4 orang. Yang media online saya saja waktu itu kebetulan. Ya mungkin pesannya tetap kita 3M, protokol kesehatan. Jadi jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa menjaga jarak atau hindarilah kerumunan. Sebisa mungkin kita tidak mungkin akan menerapkan itu 100%, dalam artian kita work from home. Ya mungkin orang-orang profesi lain yang ASN misalnya bisa di rumah, mereka menggarap dari rumah bisa. Tapi kita yang mencari berita, kita tidak bisa. Kita tetap harus bersentuhan dengan masyarakat, kita di lapangan, kita wawancara narasumber, kita menggali data. Mau nggak mau kita harus tetap turun ke lapangan. Tapi tetap, karena saya sudah pernah kena Mbak, jadi saya lebih ketat. Dalam arti saya lebih ketat lagi dalam membentengi diri saya. Kata dokter, bagi kami yang sudah pernah kena, tidak bisa menularkan kepada orang lain. Tidak bisa menularkan kepada orang lain, tapi saya masih bisa ketularan dari orang lain. Artinya benteng saya harus lebih tebal lagi dari kemarin. Mungkin dalam arti ya mungkin vitamin saya harus digelontor lebih banyak vitamin. Yang banyak itu sekarang vitamin D. Vitamin D ini sangat penting bagi para penderita COVID. Karena kita tahu kita sendiri seperti kita ini jarang berolahraga mungkin ya. Jadi jarang kena sinar matahari. Ketika kita jogging pun pakai lengan panjang pakai topi yang ketutupan semua. Ya mungkin saran saya bagi teman-teman jurnalis yang masih di lapangan, tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Ya tetap jangan lupa berolahraga, vitamin juga jangan lupa, dan di tas sediakan selalu masker, hand sanitizer,